Selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Biarlah Tuhan juga hari ini tetap hadirkan di hati kita dan kita percaya bahwa sampai saat ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini Bapak Saudara sekalian, bisa nggak kira-kira ya menjodohkan dua ayat ini menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita? Yang pertama ayat kita adalah di dalam Roma 12 ayat 2 dan yang kedua di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Bagaimana kita merekatkan dua ayat ini biar menjadi kekuatan yang luar biasa? Kita akan buka di dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan demikian. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Bapak sekalian, pagi ini kita diperlihatkan dengan ayat ini mengatakan kepada kita bahwa untuk kita hidup secara sempurna itu hanya Allah saja yang sempurna. Dan bagaimana supaya kita bisa sempurna? Ada dua hal yang kita dengar di ayat ini. Yang pertama, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, dan ada pembaharuan budi. Kita akan melihat bahwa hidup ini adalah kesempatan bagi kebaikan dan perkenanan Tuhan tentunya kan. Jadi perjodohan kebaikan dan perkenanan Tuhan inilah disebut bagaimana kita menjadi sempurna. Seringkali kita berfokus pada kesempurnaan kan. Kita mau hidup sempurna, justru kehilangan banyak kebaikan-kebaikan yang kita harus dapat juga sebetulnya. Jadi penyebabnya apa? Pola pikirlah yang harus kita rubah. Makanya di situ kan pembaharuan budi. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana pola pikir ini menjadi kita berubah, menentukan hidup kita tentunya kan. Coba Bapak Ibu pagi ini masih segar dan fresh, pilih mana? Tenar atau benar? Jadi kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, tenar artinya sudah sangat diketahui banyak orang. Dalam tanda petik ternama, termasyur, ngetop, viral. Itu terjemahan hari ini. Dan benar artinya sesuai sebagaimana adanya atau seharusnya, betul dan tidak salah. Itu maksudnya. Jika kita hubungkan menurut apa yang dikatakan Roma 12 ayat 2 itu mengatakan, pilih mana? Tenar atau benar? Jawaban idealnya pasti dua-duanya kan. Mau tenar, mau benar. Itulah adalah jawaban idealnya. Tapi bagaimana realistis atau kenyataannya? Jadi kita harus pilih. Apakah tenar tidak benar atau tidak tenar tapi benar? Pasti mayoritas menjawab tenar tapi tidak benar. Kenapa? Ya itu udah jawaban secara umum kan. Karena dua pilihan yang sulit kita mesti jawab. Jadi Bapak Saudara sekalian, sesuai dengan Roma 12 ayat 2 itu mengatakan hidup ini memang tidak sempurna, hanya Allah yang sempurna. Jadi sesungguhnya ada banyak jalan yang bisa membuat seseorang menjadi tenar. Tapi ingat, hanya satu jalan yang bisa membuatnya menjadi benar. Faktanya saat ini lebih banyak mengenal orang-orang yang tenar tapi tidak benar daripada orang-orang yang tidak tenar tapi benar. Istilahnya adalah saat ini kita sudah di zaman post-truth, di mana kebenaran tertindas oleh silau atau cahaya ketenaran itu. Karena ketenaran itu sangat begitu mempesona kan. Ya bagaimana saat ini mereka tidak tenar tapi benar. Secara algoritma nggak viral dan tidak termasuk. Tapi justru orang tenar kelakuannya semakin jauh dari kebenaran. Mengapa saya sebut demikian? Tentu Bapak Saudara banyak bertanya dalam diri kita. Coba saudara pagi ini kita lihat bagaimana John Lennon, seorang yang tenar, tapi jelas-jelas tidak benar. Kenapa? Dia berkata justru pada saat kepopulerannya melebihi kekristenan, dia berkata, kami atau The Beatles lebih populer daripada Yesus. Ini pun Bapak Saudara sekalian dikatakan oleh seorang penyanyi sangat luar biasa yang namanya Elton John, pencipta lagu sekaligus komponis yang hebat pada zaman sekarang. Dia tenar tapi tidak benar ketika ia berkata Yesus adalah seorang yang mencintai sesama jenis. Itu sampai di situ Bapak Saudara sekalian. Ayat ini mengatakan kepada kita, Roma 12 ayat 2 mengatakan, jelaslah jika hidup sama seperti mayoritas, maka cara berpikirnya pun makin hari makin ngawur. Justru itulah yang tenar. Mengapa terjadi demikian? Ketidakbenaran tidak mengurangi ketenarannya. Malah makin tidak benar, makin tenar kan? Itulah dilema saat ini. Itu sebabnya banyak orang lebih suka tenar daripada benar. Karena tenar lebih mudah daripada benar. Coba Bapak Saudara kita renungkan lebih dalam lagi. Jika sudah tenar, mampukah kita tetap benar? Jadi Bapak Saudara sekalian, sebetulnya apa yang menjadi keinginan kita atau imajinasi kita? Tetap kan kita mau jadi tenar kan? Tapi realitasnya adalah harus benar. Itu yang memang maha sulit dan sangat menjadi tantangan hidup kita di saat ini. Karena untuk menjadi tenar, banyak dipengaruhi apa kata dunia kan. Harus kita ikut dunia. Tren dunia seperti apa? Kita harus ikut.
itu bisa kita tenar. Tapi menjadi benar harus berdasarkan apa kata Tuhan. Itu yang menjadi pilihan yang paling sulit kan hari ini. Ingat, batas realitas atau keinginan benar perlu dibatasi oleh imajinasi atau keinginan tenar tersebut. Saat ini di dalam situasi PPKM yang diperpanjang lagi, kita memilih mana? Kebatas kemampuan dan daya sudah mulai menuju titik nol kan? Jadi saudara sekalian, pagi ini saya mau berikan hal yang menarik. Lebih baik kalau kita ngeliat ada namanya si Ujang atau si Mukidi, siapapun dia yang tidak pernah benar kelakuannya, tapi juga tidak tenar namanya karena mereka tidak terkenal, maka ketidakbenarannya justru dia lebih jantan menanggung sendiri segala akibatnya. Daripada menjadi John Lennon dan Elton John. Di seluruh dunia meyakinkan hidup mereka yang tenar tapi tidak benar. Kemudian di medsos sangat viral, tersihir oleh ketenaran tapi ketidakbenarannya viral ke seluruh dunia, meracuni dan mengimbas pada setiap orang. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita melihat bagaimana Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ia membawa kita pada berjalan dalam kebenaran hidup, bukan pada ketenaran hidup. Jadi kebenaran hidup itu menentukan ketenaran kita kan. Ketika Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, itu dengan jelas kita hubungkan dengan Roma 12 ayat 2, ada pertalian atau perjodohannya. Dalam jalan kebenaran selalu ada kehidupan kan. Hidup orang benar membawa sampai Bapa di surga. Menjadi tenar cuma membuat bertahan di dunia ini. Menjadi benar juga sanggup membawa kita sampai ke surga. Itu perbedaannya. Oleh sebab itu, biarlah kita sempurna belajar untuk membaharui pikiran kita, dan kita harus tidak serupa dengan dunia ini. Itu adalah jawaban yang paling sulit di saat ini. Bagaimana kita tidak serupa dengan dunia ini? Berubah pembaharuan berpikir kita, itulah yang disebut sempurna. Dan kan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Jadi hanya pada Yesus sendirilah kita mendapat sejelas-jelasnya bahwa dialah yang memberi jalan, kebenaran, dan hidup. Oleh sebab itu pagi ini, mari kita pilih benar walaupun tidak tenar. Ketika kita pilih benar, maka ketenaran itu datang dengan sendirinya. Bagaimana caranya? Mari kita praktik dalam kehidupan kita. Menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kekuatan Tuhanlah yang sanggup mengubah segala yang ada dalam pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kiranya Engkau memberikan jalan keluar yang luar biasa saat ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Allah bekerja dengan ajaib, dan bekerjanya bukan 1 jam sekali, tapi setiap detik kami menimba kekuatan dari Tuhan. Karena setiap detik itulah kami berubah pemikiran kami. Pagi ini Tuhan, biarlah kami diperbaharui cara berpikir kami dengan mengenal Engkau lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.